Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Fa hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram, ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in syuhada'i wa shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarramin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin, khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa dalil huquqi wajibati alaina wa ala hadirina fi majlisina hada, khususan ila man fataha hadhihi al-qaryah, khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Allamah Mujaddid Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhum sayyidulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Kitab Qullah halaman 38. Betul podo tapi kita beda aliran. Adabun ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Etika apa-apa setelah terbit matahari sampai zawal lingsire srengenge. Bab ini membahas tentang etika yang dilakukan, apa-apa yang dilakukan mulai matahari terbit sampai tengah hari. Jadi membahas tentang perbuatan atau etika yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain. Adapun tawikilah tata kramani ma barang ba'da tulu'i syamsi kang tetep sakwuse metune srengenge ila zawali tumeka ning sire srengenge. Fa idza tala'at syamsu moko mangsane wis wektu apa asyamsu srengenge wa rafa'at lan muncul apa srengenge qadra mungkin ing sekirane sak tumban. Fasoli moko becik salat sira rakaat ing 2 rakaat. Wa dzalika utai mengkono-mengkono salat iku inda zawali nalikane ilange waktil karahati waktune makruh li sholati krana arah salat. Fa inna maqsudune salat iku makruhatun dan makruhake mimbati faridati subahi saking sakuse salat fardu subuh ila tifai tumeka marang munjuke sami. Pun sampai sini dulu. Ketika matahari telah keluar, wartafaat qadra umhim kira-kira setinggi 1 tombak. Keterangan ini ngoten nggih, matahari setinggi napa? Sampai kamu ukur mboten? Tumbake sapa ngene. Fasoli rakaat ini maka hendaklah kerjakan sholat. Walaupun di sini menggunakan fi'il amar. Fi'il amar itu artinya kata perintah, tapi yang dimaksud adalah sunnah.
tidak semua perintah itu berhukum wajib, tidak semua. Ini harus paham betul nih. Tidak semua perintah berhukum wajib. Terkadang al-amru lil wujub, terkadang lil mandub. Perintah itu ada kalanya menunjukkan wajib, ada kalanya menunjukkan sunnah. Demikian pula larangan, tidak semua larangan itu berhukum tahrim atau haram. Ada kalanya an-nahyu lit tahrim, larangan itu menunjukkan haram. Ada kalanya lil karih, larangan itu menunjukkan makruh. Jadi kalau kita baca Quran, baca hadis, di situ ada perintah, itu belum tentu wajib. Demikian pula ketika ada larangan, itu belum tentu haram. Hati-hati, makanya ini bahaya. Kalian belajar karpe dewi itu mesti ketemu bahaya, karena dimungkinkan, sangat dimungkinkan salah ketika memahami. Contoh tengene Quran, ono ayat Gusti Allah dawuh famkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa. Famkihu fi'il amr, kata perintah. Menikahlah kalian. Perintah toh. Nah, wong lanang itu perintah rabi loro telu papat. Sampeyan bojone itu. Kira bojone. Nek iki dihukumi wajib, dosa kabeh sing terkait. Nah, ini. Terusannya ayat itu sebenarnya yang harus kita perhatikan. Terusannya ayat. Bila kalian tidak mampu adil, maka cukuplah dengan satu istri saja. Sampai pun ngerti apa dereng iso adil apa. Dereng. Berarti perlu kabeh dhewe bojone jajal-jajal. Kan butuh pemahaman gitu loh artinya gitu. Jadi tidak terlalu tekstual seperti itu. Oke, jadi butuh pemahaman yang jadi banyak hal-hal yang perintah tetapi sebenarnya tidak menunjukkan wajib. Wasoli rakaat ini maka hendaklah sholat kalian rakaat ini 2 rakaat. Wadalika inda zawal waktil karohah. Dan yang demikian itu ketika telah habis waktu yang dimakruhkan li sholati untuk melakukan sholat. Fa'inna makruhatun min ba'di faridati subhi ila irtifa, karena sebenarnya dimakruhkan melakukan sholat setelah sholat subuh sampai munculnya matahari. Jadi waktu sing makruh tahrim, tentang fikih itu namanya waktu yang makruh tahrim, makruh yang mendekati haram, makruh yang mendekati namanya makruh tahrim, maka sebaiknya ditinggalkan. Jadi waktu-waktu sholat yang dihukumi makruh tahrim itu ada 3. Satu setelah subuh sampai matahari terbit. Pertama ini hindari, karena sholat di waktu itu adalah waktu yang makruh mendekati haram. Yang kedua, tepat ketika matahari di atas kepala kita, adzan zuhur itu makruh tahrim. Dalam hadis diterangkan kenapa dimakruhkan ketika itu, karena saat itulah Allah manasin rokok. Mau manasin rokok? Betul. Jadi rokok itu ya perlu di cara sampai diingat. Tapi ya sih rokok nih. Yang ketiga adalah ba'dal asri, ba'dal asar. Itu adalah waktu yang makruh tahrim, makruh mendekati setelah asar sampai dengan maghrib. Itu waktu yang makruh mendekati haram. Sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya dilakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi kalau pada subuh nih kan kesunahannya memperbanyak zikir, baca Quran kan begitu kan. Sampai matahari tidak usah sholat, karena
sholat justru makruh tahrim, memperbanyak zikirnya justru sunnah. Demikian pula ketika matahari tepat di atas kepala, tidak usah sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, itu malah disunahkan. Demikian pula setelah asar sampai dengan maghrib, malah disunahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Nah, tadi ini banyak yang tidak tahu ini. Bahkan pulau ini ditangkoni saya pribadi. Jadi pulau ini rutinan bar maghrib biasanya berangkatnya satu maghrib. Nah, teman kita bar maghrib, soalnya sejak atau dari maghrib, berarti baru sholat maghrib sebelum sholat maghrib pulau karena di masjid saya tidak pernah melakukan sholat tahiyatul masjid. Saya tidak pernah melakukan sholat tahiyatul masjid manakala waktunya setelah asar sampai dengan maghrib. Saya tidak pernah. Subuh saya tahiyatul masjid. Kenapa? Waktunya waktu yang makruh. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi saya menghindari. Saya menggantikan dengan al-baqiyatus sholihah. Apa itu al-baqiyatus sholihah? Apa itu al-baqiyatus sholihah? Alhamdulillah. Kemarin kan sudah diterangkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Di awal sudah kita terangkan. Jadi kalau kita buru-buru masuk masjid buru-buru karena sudah iqomah, maka cukup dengan menggantikan dengan al-baqiyatus sholihah. Maka dicatat oleh Allah sudah melakukan sholat fajar, sudah melakukan sholat tahiyatul masjid, sudah melakukan sholat qobliyah. Kan begitu keterangan kemarin, gitu? Atau kita sedang tidak ingin melakukan, atau kita sedang tidak ingin melakukan. Kenapa sedang tidak ingin melakukan? Pamane sampai mau masjid jam 9 esuk, karena ada kepentingan sama Pak Takmir yang jero masjid. Tapi mau masjid, masa tidak sholat di sini? Pertanyaannya begitu. Pak Takmir sedang di dalam masjid, Pak Takmir sedang iktikaf di dalam masjid. Sampai orang perlu nih jalur tanda tangan yang Pak Takmir melbu masjid. Kira-kira sampai butuh sholat dulu atau langsung saja? Nah, ini maka bisa digantikan dengan al-baqiyatus sholihah. Ini namanya sedang tidak ingin melakukan. Jadi kalau rutinan bar maghrib dulu ke masjid saat dulunya dan saya tidak pernah sholat dulu. Saya langsung duduk menggantikan dengan al-baqiyatus, duduk terus memperbanyak zikir, memperbanyak, itu malah disunahkan. Bahkan saya menganjurkan kalau di kampung saya ini, Pak Mudin itu kalau mau memakamkan jenazah sebaiknya sebelum asar atau setelah maghrib. Kalau saya anjurkan begitu. Kalau tidak menemukan cara, ya tidak apa-apa. Kalau tidak menemukan cara, ya tidak apa-apa. Manakala menemukan cara, sebaiknya sebelum asar atau setelah maghrib, supaya sholat jenazahnya itu tidak memasuki waktu yang makruh. Walaupun ada yang pendapat tidak menjadi sholat. Saya tidak mengatakan tidak boleh, saya tidak mengatakan begitu. Ada yang mengatakan tidak menjadi masalah. Tetapi kalau saya pribadi mencari yang lebih utama. Itu ini orang ngaji kan tetap tak ngerti kan begitu kan? Sudah. Manakala telah selesai waktu yang dimakruhkan, artinya matahari terasa tinggi sebanyak qadrun fin 1 tondan, maka sholatlah dengan sholat 2 rakaat. Inilah yang kemudian oleh orang-orang disebut dengan sholat isyraq. Nama sholat isyraq? Isyraq itu metune seni
Sebaiknya nek panjenengan menggunakan waktu apa niki? Sing ana tulisane niki kok misalnya. Wah, sing ana tulisane niki lho. Kok nek wae adzan muni dhewe kan begitu kan. Nah, itu kan ada waktu terbitnya matahari ya. Sebaiknya ditambahkan. Jangan terus sholat. Jangan. Karena dikhawatirkan itu masih waktu yang makruh tahrim. Rugi saja. Nah, kita berbicara untung rugi seperti ini. Nah, sebaiknya diakhirkan. Toh waktunya masih panjang. Waktunya masih panjang. Itu sholat itu yang disebut dengan sholat apa? Sholat isra. Kita lanjutkan. Fa idza adha mongko mangsane wis adha duha. Fa idza adha mongko mangsane wis padang. Duha itu artinya padang. Apa an-nahru rino wa madhal muslimat minhu saking rino apa qaribun parek min rubuhi saking seprapat rino. Fasoli mongko becik salat sira salat duha ing salat duha arba'an ing 4 rakaat au sitan utawa 6 rakaat au samaniyatan utawa 8 rakaat masna kali 2 rakaat. Faqad nukilat mongko teman-teman apa hadil adat ikilah hitungan kulluha sakabehane salat an Rasulillah saking kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah menjadi terang, maka hendaklah kalian wa mata minhu qaribun min ruku'ihi, dan telah berlalu daripadanya 1/4 dari siang hari. Fasoli sholat duha, maka hendaklah lakukan sholat duha. Jadi sholat duha sing abdul ini waktunya. Jadi 1/4. Kira-kira kalau sekarang itu ya sekitar jam 8-an. Jam 8 sampai dengan jam 10 itu waktu yang abdul untuk melakukan sholat duha. Apakah boleh dilakukan jam 7 Pak? Boleh. Dilakukan jam 7 pun. Kalau sekarang itu tuluknya jam kurang lebih 5:30 lah gitu. Nah, tuluknya kurang lebih jam 5:30 kalau sekarang. Apakah boleh kira-kira melakukan sholat duha jam 6? Boleh. Kalau pertanyaannya apakah? Boleh. Kalau pertanyaannya mana yang afdol? Beda urusan. Afdolnya jam 8 sampai dengan jam 10. Itu waktu untuk melakukan sholat duha. Fasoli sholat duha, maka sholatlah kalian sholat duha 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faqad nukilat adil a'dadu kulluha an Rasulillah. Hitungan ini dilakukan oleh Rasulullah. 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Sebagian hadis menyebut sampai dengan 12 rakaat. Sebagian hadis begitu. Tapi yang paling kuat itu sampai dengan 8 rakaat. Jadi Rasulullah itu nek sholat duha kadang dilakukan, yang paling sering dilakukan di rumah, kadang dilakukan di Masjid Quba. Nek hari Sabtu dilakukan di Masjid Quba, jadi berjalan ke Masjid Quba. Tapi paling sering dilakukan di rumah. Rasulullah itu kalau sholat di rumah itu pindah-pindah, jarang menetap. Kadang naik ruang tamu, kadang naik kamar tidur. Yang dihindari Rasulullah untuk melakukan sholat ketika dalam rumah itu adalah hamam. Apa hamam? Tempat yang mendekati kamar mandi dan tempat yang mendekati tempat sampah itu dihindari. Jika Nabi itu kalau sholat di rumah itu pindah-pindah. Jadi jarang sampai satu tempat dilakukan di situ terus, itu jarang. Pindah-pindah. Jadi pindah-pindah sholat di dalam rumah itu berarti hukumnya
Dari kesunahannya memang begitu. Sehingga rumah Rasulullah itu semuanya pernah, hampir semuanya itu pernah ditempati sholat. Hampir semuanya pernah ditempati sholat oleh Rasul. Begitu, ini memang begitu. Jadi bahkan tidak disebutkan dalam kitab ini melakukan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Tidak disebutkan langsung 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Apakah boleh dilakukan 2 rakaat? Boleh. Oh enggak sholat duha ya oleh. Betul enggak? Nah, boleh. Panjenengan sholat ngeten. Apalane niku ya sudah agak lama ngomong takon. Pak, kula nderek sholat tarawih. Sing sae pinten rakaat? Lah kowe sirmu pirang rakaat? Lho jangan. Sirmu pirang rakaat? Sing 20 niku cepet to, Pak. Sing 8 niku suwi. Lah iya kowe sirmu pirang rakaat jeng kok elok. Bingung rawani jawab. Ngomong sing cepet iku sungkan, ngoten nggih. Ngomong sing titik ya sungkan. Ngene lho, salat tarawih kowe sirmu pira lakon? Pemane oleh petang rakaat kok kesel kowe mulai. Angsal mboten? Boleh. Petang rakaat kesel terus mulai, angsal mboten? Boleh. Oh enggak tarawih lho kapok. Kadang ngomongi terlalu piye ngoten pikirane iki. Malah kanca kula niku tarawih tau petang rakaat setengah. Lebih ya baru petang rakaat salam ngadeg terus wetenge loro terus. Nah ini jenenge petang rakaat setengah. Ngono baru gak diterusno. Gak terusno. Kan itu kesel. Ya sudah enggak Pak. Oleh tarawih petang rakaat setengah serapok. Jadi agama itu begitu, mboten mau kaku mboten. Beragama itu seperti melakukan sholat duha 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Fadilahnya luar biasa sholat duha itu. Nah, bahkan dalam sebuah hadis ini keutamaan sholat duha. Nah itu bacaan yang dibaca ketika sholat duha. Sebagian riwayat menyebut rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Sebagian riwayat lagi menyebut rakaat pertama setelah Fatihah membaca wasyamsi wadduha, rakaat kedua membaca wadduha. Sebagian riwayat menyebut yang paling tinggi fadilahnya, keutamaannya setelah Fatihah rakaat pertama membaca ayat kursi 10, rakaat kedua setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas 10. Pun monggo silakan dipilih mau. Nanti bar Fatihah langsung rukuk ya ora apa. Betul kan? Nah, jadi beragama itu begitu. Kalau dolin amin terus rukuk ya tidak apa-apa. Karena membaca surat hukumnya. Di antara keutamaannya pula yang dilakukan Rasulullah setelah selesai sholat duha, Rasulullah itu kemudian membaca dzikir. Membaca dzikir dulu. Dzikir yang dibaca Rasulullah itu Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dibaca 100 kali setiap selesai sholat duha. Jadi minta ampun kepada Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub 'alayya, terima tobatku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya Engkau adalah zat yang menerima tobat dan Maha Pengampun. Dibaca 100 kali setiap habis sholat duha. Ini jenengan lakoni masya mlaku sak mlaku kesandung duit. Kesandung apa? Betul.
Artinya Allah mempermudah rezeki. Oleh rezeki kan tidak mesti uang, kan betul nggih? Kesehatan rezeki, ketentraman keluarga itu rezeki, ilmu yang manfaat itu rezeki yang super itu, ilmu yang manfaat. Tapi nek kula jenengan diomongi rezeki itu sehat, itu biasanya gak pakai semangat. Tapi nek kesandung duwe wah itu wis kaya semua kan bener nggih. Jadi agama kita itu sebenarnya adalah mengantarkan kita untuk hidup dengan mudah. Ya, uang merupakan itu berarti kurang rezeki. Bukan rezeki nggak mesti duit lebih, kurang rezeki. Maka dengan hal seperti ini dimudahkan rezekinya oleh Allah. Diberi rezeki sehingga masalahnya diberi mudah oleh Allah. Kan begitu. Ini jadi termasuk solusi. Di antaranya pula sholat duha itu keutamaannya merupakan zakat untuk tubuh kita. Zakat untuk tubuh. Zakat itu zakat mal, maka yang disucikan adalah harta kita. Ada zakat itu zakat fitrah, maka yang disucikan adalah jiwa kita. Dalam hadis Rasulullah menyatakan kullu sulami minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tadlubu fihi syamsu. Saben-saben ros-rosan was persendian minan nasi dari manusia alaihi shadaqatun, maka diwajibkan sedekah baginya. Wajib sedekah kalau wajib berarti zakat. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Kullu yaumin tatlubu fihi syamsu, setiap hari manakala terbit matahari. Jadi setiap hari ketika matahari terbit kita itu wajib mensedekahi setiap ruas tubuh kita. Ini banyak yang tidak tahu. Gampangannya uang sewa. Ibarat tubuh kita ini disewakan, maka kita bayar uang sewa. Itu ibaratnya begitu. Nah, jumlah ruas persendian di tubuh kita itu sejumlah 360, hampir sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Itu jumlah ros-rosan ruas persendian pada tubuh kita. Alaihi shadaqatun, diwajibkan padanya sedekah. Salat duha itu manakala kita lakukan sama halnya menzakati tubuh kita. Bener nggih? Dadi nek kula jenengan ibar salat duha berarti sewane awake kula jenengan iki wis dibayar. Kalau durung salat duha berarti durung bayar sewa. Nek sedina rong dina gak bayar sewa kira-kira sing duwe yo gak patek nguber-nguber. Tapi nek seminggu dilaporkan polisi teman ngoten nggih. Kira-kira begitulah ilustrasi. Apakah bayar zakat tubuh itu harus dengan sholat duha? Tidak. Ora sholat duha ya ora apa-apa. Tidak apa-apa, tidak harus dengan sholat duha. Bikulli tasbihatin shadaqatun wa kulli takbiratin shadaqatun. Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap kalimat thayyibah adalah sedekah. Dengan bersalat maca subhanallah ping 33 niku termasuk sedekah. 33 subhanallah alhamdulillah apa berarti 90 sok digenepi la ilaha illallah dadi 100. Wis nyicil 100 berarti kurang 200 sewidak. Lah nek sekitar sehari sholat 5 waktu baca itu terus 500 lagi, anggaplah wis cukup digawe bayar sewa. Berarti durung oleh ganjaran, ngoten maksudnya. Paham nggih? Hanya cukup untuk nyewa. Loh, betul.
kita. Kalimat thayyibah yang kita baca itu hanya cukup untuk bayar sewa. Kita tidak dapat pahala apa-apa. Belum lagi nanti zikir yang kita gunakan untuk nolak bala. Betul nih? Nah, untuk tolak bala. Makanya kadang kita hidup itu nggak bisa bahagia apa. Ya banyak siji gak patek gelem bayar sewa. Lur gak patek mohon dijauhkan dari bencana, kan begitu macam-macam. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Antara lain pula keutamaannya adalah dicatat sebagai orang yang tidak lalai, tidak lupa kepada Allah. Wong sing salat dolan itu dicatat wong sing ora lali karo Gusti Allah. Hadis qudsi qala azza wa jalla ya Adam la ta'tis an arba'ir an arba'a raka'atin min awalin nahari akfika akhirha. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala dawuh la ta'tis ojo nganti apes. Apa itu terus bahasa Indonesia apa? Jangan sampai rugi, gitu lagi. Jangan sampai rugi engkau untuk tidak melakukan 4 rakaat di awalnya hari. Karena bila engkau melakukan 4 rakaat di awal hari, maksudnya ini sholat duha, akfika akhiruha, maka aku akan mencukupi kalian di akhir hari. Dipanjangkan sholat 4 rakaat duha, maka Allah akan mencukupi kita di sisa waktu sehari itu. Dicukupi. Apa bae dicukupi. Sampai ingin merawat dicukupi. Kan harus diilustrasikan ini. Dicukupi kalau Gusti Allah. Ndak betul itu belakang di sing ngono kok maksud aku. Perlu banget ini. Dicukupi. Apa yang jadi kesulitan kita dicukupi oleh kalimat akfika itu menyenangkan. Aku akan mencukupimu. Enak. Apa yang menjadi kesulitan kita dicukupi oleh Allah. Jadi inilah yang disebut macul langit. Apa macul langit ini? Jadi orang ngomong macul bumi berarti neng sawah nyambut. Orang ngomong macul langit berarti yang melakukan ibadah kepada wa sholatu lan utawi sholat iku khairun kulluha, luwih bagus kabehane sholat. Wa man sa'a mongko sapa wong iku karep sapa man fal yastasin mongko becik ngake-ngakehake sapa man. Wa man sa'a lan sapa wong karep sapa man fal yastaqlil mongko becik nyithikake sapa man. Walaisa mongko ora ono iku ba'da tulu'i samsi sause metune srengenge wa zawali lan sire srengenge apa ratibatun sholat rawatib ila hadihi sholawat angin ikilah piro-piro sholat itu adalah kebaikan keseluruhannya. Barang siapa yang menginginkan silahkan memperbanyak sholat, dan barang siapa yang tidak menginginkan boleh untuk menyedikitkan sholat. Jadi rasa disoal ono sing sholat 2 rakaat monggo, ono sing 8 rakaat monggo, 10 rakaat monggo, 12 rakaat monggo, 16 rakaat ya ora. Jangan pernah mengatakan, jangan pernah sekali-kali mengatakan Rasulullah tidak melakukan. Jangan mengatakan seperti itu. Itu menunjukkan kebodohan. Di mana kebodohan? Di mana kebodohan? Banyak sekali yang Rasulullah tidak melakukan, tapi Rasulullah memerintahkan. Betul nggak? Nah, betul, banyak sekali. Lah terus apa karepe muni-muni? Apa maksudnya muni-muni? Rasulullah tidak mengerjakan. Lah terus apa Rasulullah tidak mengerjakan? Gitu? Nah, banyak sekali Rasulullah itu memerintahkan, tapi Rasulullah tidak mengerjakan.
Contoh puasa Yaumul Asyura, Rasulullah mengerjakan enggak? Rasulullah memerintahkan. Banyak sekali. Suatu ketika Rasulullah itu memerintahkan seorang sahabat untuk membaca doa, diajari doa, tapi Rasulullah sendiri tidak berdoa dengan doa itu, dan banyak sekali. Rasulullah mengajarkan kepada istri-istri beliau tentang bersucinya wanita. Apakah Rasulullah melakukan? Dia mesti tidak melakukan, kan aneh kan begitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi kadang orang inilah kita itu terjebak dengan bahasa medsos sing seolah-olah benar. Rasulullah tidak melakukan. Dan terus apa oleh gak ngelakuin? Rasulullah gak tahu celanoan koyo sampean. Terus betul. Omongnya numpak Pajero koyo sampean. Ora tahu pajeng kawin. Betul. Jadi tidak mesti sesuatu yang Rasulullah tidak melakukan itu artinya tidak boleh dilakukan. Tidak mesti begitu. Itu namanya menghilangkan makna agama orang yang mengatakan seperti itu. Menghilangkan makna agama. Artinya agama kita menjadi sangat sempit sekali. Nanti akhirnya numpak unta. Aneh, menjadi orang yang aneh. Akhirnya nanti gak gelem gawe lampu. Rasulullah tidak. Ya dadi wong aneh nang jenengan iki. Jadi agama itu tidak seperti itu. Maka sholatlah kalian. Sholat itu kebaikan yang banyak di dalamnya. Barang siapa yang ingin memperbanyak silakan diperbanyak. Barang siapa yang ingin menyedikitkan silakan disedikitkan. Asalkan tidak keluar dari aturan syariat. Wis aku sembahyang dhuwur tak titikno bae lah sak rakaat. Nah, ini kan keluar dari aturan syariat, gitu. Aku sembahyang dhuwur kepengin ganjaran akeh tak gawe 6 rakaat, ya ora oleh. Karena ada aturan. Nah, yang dimaksud memperbanyak itu adalah dalam urusan ibadah sholat yang sunnah. Maka silakan. Sunnah ditambah-tambahi, maksudnya ditambahi dengan cara yang benar. Sholat sunnah dilakukan seharian kita sholat 24 rakaat, dilakukan dengan satu salam boleh enggak? Boleh enggak? 4 rakaat dengan satu salam boleh enggak? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, ya 2 rakaat. Karena belum ngerti, belum pernah melakukan mungkin ini sholat duha 6 rakaat dengan satu salam. Ini jadi bolak-balik ngantuk ini gak ada tahiyat. Terakhir baru tahiyat. Halnya begitu cara. Pun tak mau ibadah aja sing aneh-aneh. Nah, sing aneh-aneh mengko wong katut dadi aneh. Fama fadula moko tayu waktu kan ngeliwati apa minha saking salat min auqatika saking pira-pira waktu sira falaka moko iku tetep kedue sira fi ing dalem waktu arba'u kalatin ing 4 pira-pira tingkat. Adapun kelebihan waktu setelah kita melakukan sholat duha, saya ulang. Adapun setelah kita melakukan sholat duha masih terdapat kelebihan waktu, maka waktu itu dibagi menjadi 4. Setelah sholat duha masih ada waktu kosong, dibagi menjadi 4. Apa waktu yang 4 itu? Kita lanjutkan pertemuan yang akan lah gitu. Mungkin kalau berperjanjian Pak, mungkin turun jumke sing ngantuk kan bagian gedang. Ini kan kita menjelang
gitu. Agustusan peringatan hari kemerdekaan negara kita. Nonton masuk bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi kita. Jadi hari-hari ini kita banyak momen-momen yang istimewa. Pun ngetenin dimulai manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.